Bentang Buku, diskusi bukunya Mas Iqbal, Sapiens di Ujung Tanduk, dan juga talk show media sosial yang semakin arogan. Di sini kita ada 2 pembicara. Yang pertama ada Uda Herman Felani Tanjung sebagai pakar komunikasi dan juga dosen di Prodi Komunikasi UII. Kemudian ada penulisnya sendiri, Mas Iqbal Aji Daryono. Ya, oke, kita mulai aja ya diskusinya ya. Mungkin dari Uda Herman dulu. Oh, disapa dulu. Sama yang di pojok-pojok sana itu yang susah parkir itu ya. Oke. Sampai sesek ini kayaknya harus kita ini Mas, biar ya di ekor. Oke, mungkin untuk Uda Herman. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari sisi pakar komunikasi nih, dari sisi akademisi, setelah membaca buku Sapiens di Ujung Tanduk, yang paling berkesan itu yang mana ya? Waktu baca bukunya Mas Iqbal nih, pipi saya panas sama merah, kayak habis digam. Terutama waktu masih ngomong orang pintar menulislah gitu ya. Kadang-kadang akademisi itu di Menara Gading aja lupa bahwasanya mereka itu dari masyarakat harus kembali ke masyarakat, harus nulis gitu kan. Dan saya termasuk yang tertampar banget karena saya termasuk meninggalkan sosmed Mas Iqbal gara-gara S3. Itu sebuah dosa besar ternyata ya. Dan gara-gara Mas Iqbal saya mengaktifkan kembali Facebook dan IG saya yang ternyata udah terlanjur enggak cuman ketinggalan Mas, saya deactivate ternyata dan saya tidak bisa memulihkan kembali ya. Padahal followersnya udah 4.000 itu. Belinya susah ya. Karena pakai ngancem mahasiswa kalau nggak ikut, nggak follow, nggak dapet A gitu. Kalau Mas Iqbal kan genuine ya, otomatis ya followers dan hatersnya gabung jadi sekian ribu gitu. Dan yang menarik lagi setelah saya baca bukunya Mas Iqbal, jujur saya tidak kenal Mas Iqbal ya. Karena kekatroan saya, bukan karena beliau yang sangat kurang terkenal ya. Karena saya lihat ini Mas Iqbal ini menurut saya lihat Iqbal yang lain. Ada Muhammad Iqbal, tokoh pemikir pembaharu pemikiran Islam dari awal abad ke-20, akhir abad ke-19 yang itu mencetuskan berdirinya Pakistan, tapi dia juga punya ide tentang bagaimana Islam itu dengan sudut pandang baru. Dan juga saya ingat, ini Mas Iqbal ini ternyata punya sisi dia mampu membangun followershipnya seperti bahkan melebihi Iqbal Ramadan Qobal Junior ya. Jadi saya bilang ini orang luar biasa gitu ya. Dia bisa berpikir dalam seperti Muhammad Iqbal, tetapi juga bisa membawa itu ke ranah populer yang orang bisa relate dan connect dengan itu. Dan saya termasuk yang sangat connect dan relate dengan tulisan-tulisan Mas Iqbal ini. Termasuk bagaimana kita kehilangan banyak kemampuan kita sebagai sapiens gitu ya. Misalnya di sini kemampuan kita gara-gara Sherlock atau gara-gara Google Map gitu, kita nggak bisa turun nanya ke orang gitu, melatih kemampuan komunikasi dalam bahasa lokal setempat. Dan di sini betul semua gitu loh. Dan yang paling menyebalkan itu adalah Mas Iqbal itu setiap menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar dan menyindir langsung ke kita, itu selalu diakhiri banyak beberapa bagian tulisan ini diakhiri dengan ketawa puas ya, hahaha gitu. Jadi serasa menertawakan diri sendiri, tapi juga saya ngerasa saya kok sedemikian seperti sapiens yang terancam punah gitu ya setelah melihat tulisan-tulisan Mas Iqbal ini. Dan kalau boleh menambah sedikit, saya nggak tahu ya, Mas Iqbal ini kan kalau nggak salah lama di Australia. Saya nggak tahu lulus apa enggak S3-nya di Australia. Tetapi beliau ini kalau saya bilang, kalau boleh dinobatkan sebagai guru besar, ini levelnya udah guru besar. Karena dia bisa menyampaikan teori yang yang rumit, konsep filosofi yang sangat dalam itu dalam bahasa yang sangat sederhana dan renyah, dan kita bisa menikmatinya. Seperti misalnya di mana kita kehilangan kemampuan sosial, misalnya kayak sosmed gitu ya. Dalam tulisan angkringan dan media sosial itu Mas Iqbal cerita orang-orang yang saling hujat di medsos itu harus sering-sering ke angkringan Jogja gitu kan.
karena dia di sana di saat angkringan itu orang nggak ada yang saling hujat gitu, kita nggak saling kenal, kita ngobrol hangat gitu, tidak seperti di sosmed yang kita biasa saling hujat dan sebagainya. Nah risetnya ternyata bilang sama, bahwa dari hasil riset komunikasi itu orang kalau di dunia sosial itu anonimitas itu membuat orang cenderung untuk menjadi liar gitu, dan sehingga dia melupakan sisi-sisi kemanusiaannya di mana dia harusnya menghormati orang lain, menghargai orang lain, yang itu terjadi saat dalam interaksi langsung waktu kita di angkringan atau bukan di kafe ya, karena kafe konsepnya beda gitu ya. Gitu Mbak Git. Oh maaf ya, ada yang di belakang ya. Oke. Sip. Oh ada yang online ya? Oh iya deng. Oke. Halo yang online. Oke, berarti emang gaya bahasa yang digunakan Mas Iqbal yang menohok dan yang emang ya biasa aja gitu, maksudnya nggak yang terlalu akademisian atau kayak kaku gitu tuh emang lebih cocok ya untuk dibaca sama publik gitu. Jadi kontennya tuh dalam tapi masih bisa dicerna gitu. Saya beri contoh misalnya Mbak, satu hal nih di Paktewu Digital misalnya, itu sebenarnya ini kalau saya ya menanggapi, karena kebetulan mungkin saya dari UII ya, saya pikir ini misi kenabian yang sedang dibawa oleh tulisan ini. Karena ini berkaitan dengan akhlak, bagaimana orang menjaga akhlaknya di depan sosmed sebagai sebuah sebenarnya itu panggung sosial. Kalau di sini kan ceritanya lucu nih, ada salah satu temannya Mas Iqbal yang dia foto belakangnya itu kebetulan latar belakangnya bra perempuan gitu. Nah karena pakai digital itu ada dan itu betul, dan saya merasakan sendiri Mas, karena sebagai dosen gitu ya, apalagi dosen judulnya UII gitu, saya nggak bisa sembarangan posting di sosmed saya gitu kan. Kalau misalnya ada tulisan minuman misalnya ya, Tommy misalnya atau merek-merek lain, nanti saya akan dipertanyakan nih saya ngapain gitu kan. Nah di sini saya pikir pakai digital ini sebenarnya bisa dibilang sebagai kayak sindiran tapi juga kayak pengingat gitu loh, bahwasannya kita itu kalau di ranah medsos itu harusnya seperti kita yang di lingkungan sosial yang kita cenderung punya persona gitu kan, yang kita pilih-pilih siapa nih yang lagi ngelihat kita gitu kan, siapa yang follow kita gitu kan. Jadi itu sebenarnya membangun kesadaran kita bahwasannya filter diri itu harus tetap ada. Oke, kalau misalnya dulu tuh pas awal-awal ada media sosial tuh kayaknya sebuah hal yang sangat membantu kita ya. Oh kita bisa saling connected nih sama orang-orang, bahkan dia di luar negeri kita tetap bisa connected gitu. Dan ya, tadi kita bisa saling ya selalu mengetahui oh dia lagi di mana sih, oh dia update mana, update sini, update sana gitu kan ya. Tapi kenapa sekarang tuh kayaknya mulai terlihat ya kayak media sosial ini sebenarnya tidak seindah yang dibayangkan gitu, dan ternyata yang tadi walaupun kayak oh ya bisa share sini sana, tapi sebenarnya juga kita jadi harus yang kayak apa ya, bawaannya kayak selalu diawasi gitu, terus kita juga mengisolasi diri kita sama sama lingkungan gitu kan, yang kayak contohnya dari yang Sherlock gitu. Nah kalau menurut Bapak gimana? Foucault itu, Michel Foucault, seorang filsuf Prancis ya, pakai konsep panoptikon itu kan bilang kita bahwasanya sebenarnya medsos itu secara tidak sadar kita sudah membuat panoptikon untuk diri kita sendiri, jadi kan kita selalu diawasi. Mungkin itu juga masih alasan kenapa saya berhenti sosmed ya, supaya tidak selalu diawasi gitu ya. Karena tapi kalau passwordnya diminta istri ya sama aja kan? Enggak Mas, lebih parah, hapus katanya. Hapus Facebooknya gitu ya. Karena memang di kita banyak orang secara tidak sadar, secara sukarela memang membagikan ruang-ruang privasi yang sebenarnya itu mungkin ada sudah di ranah yang tidak seharusnya di-share gitu kan, bahkan dalam tanda kutip bisa membahayakan. Kalau kita ngomong digital security misalnya, misalnya dengan cara tidak sadar kita mendetailkan rumah kita di mana, anak kita siapa gitu kan, dan seterusnya, kita kemana-mana aja lagi di mana. Sebenarnya itu membuat resiko buat kita sendiri. Bahkan ada satu hal yang menarik juga, misalnya Mas Iqbal bilang ya di buku ini misalnya, digital itu walaupun dalam beberapa hal memudahkan kita untuk share, membagi informasi secara langsung, kita sebagai produsen informasi juga, tapi di sisi lain kita tuh kayak kehilangan banyak kemerdekaan dan kebebasan kita. Salah satunya misalnya yang paling saya suka itu, paling saya nikmati baca sini,
dirampasnya kebebasan kita oleh tukang pengantar paket karena kita saking gampangnya e-commerce misalnya gitu ya. Dan itu relate banget, kena banget waktu masih ngomong itu. Betul, kita sebenarnya dengan kemudahan kita bisa e-commerce, orang nganter langsung barang ke rumah kita, COD dan lain-lain. Secara langsung kita juga, ruang kita kan jadi gampang didatangi orang siapapun gitu kan atas nama paket gitu kan. Atau mungkin dalam beberapa hal tertentu misalnya di sosial media misalnya, dengan kita memberikan detail informasi dan lain-lain, saya pikir tidak ada, kadang-kadang kita menutup celah untuk diri kita sendiri untuk punya, bisa dibilang punya me time atau punya ruang privat sendiri gitu ya. Dan saya pikir itu, walaupun itu pilihan ya, ada orang yang melakukan itu dengan sukarela, tapi di sisi lain ada tadi potensi bahaya kayak tadi saya bilang, kalau kaitannya dengan security gitu kan, yang bisa mengancam, yang mungkin karena zaman semakin complicated ya, dan orang-orang semakin kadang-kadang tidak terkendali ya pemikirannya dan lain-lain. Saya pikir itu sangat membahayakan. Saat kita membatasi lingkaran pertemanan kita dengan hanya orang-orang yang satu pendapat atau satu ide, itu membuat kita justru menjadi kalau dalam critical thinking itu kan kita harus punya disebut dengan point of view of the others gitu kan, melihat dari sisi lain ataupun melihat itu dari aspek kita lihat itu dari helicopter view gitu kan. Itu tidak akan terjadi kalau kita tadi membatasi ruang media sosial kita hanya di lingkaran yang itu saja. Oke, tadi kan udah juga sempat bilang kan yang kalau misalnya media sosial tuh kita kayak panggung gitu loh. Kayak kita juga bikin persona gitu. Dan sekarang tuh banyak banget juga kan yang kayak berpura-pura menjadi sesuatu yang mereka tidak seperti itu sebenarnya di real life gitu, di media sosial. Mungkin bisa jadi juga pura-pura bohong juga, kayak mukanya juga bisa dirubah kan sekarang, maksudnya ada app gitu kan, filter atau kayak pakai muka orang lain terus dia bikin itu profile picture mereka. Nah sebenarnya tapi media sosial ini apakah kita benar-benar bisa menjadi orang yang berbeda gitu? Apakah kita bisa benar-benar punya identitas baru dari media sosial itu? Memang di satu sisi media sosial ini memberikan kesempatan kita untuk menunjukkan sisi diri kita yang memang mungkin itu tidak ketahui orang lain gitu. Banyak orang yang di kehidupan nyatanya itu pendiam, kalem gitu ya, tetapi giliran di sosmed itu wah ternyata dia mungkin harsh gitu ya, komentarnya pedas gitu ya dan lain-lain. Saya pikir memang kebutuhan manusia itu kalau dari kebutuhan dasar itu kan memang paling dasar fisiologis, tapi ada juga namanya kebutuhan untuk self esteem gitu ya, kebutuhan need for recognition gitu kan. Itu kadang-kadang kalau dia memang tidak mendapatkan itu di dunia nyata, memang di akhirnya pelampiasan sosial media itu. Bahkan orang-orang yang menggunakan alter ego dirinya gitu ya, dengan menggunakan akun palsu dan lain-lain, karena dia ingin merasa bebas melakukan sesuatu tanpa kontrol apapun gitu kan. Dan saya pikir ya ada orang yang memang menggunakan sosmed itu betul-betul untuk menjalankan misi pribadinya gitu kan, seperti yang punya misi mencerdaskan rakyat Indonesia untuk menulis ya Mas ya, lewat kelas-kelas online-nya, lewat tulisan-tulisannya dan lain-lain gitu kan, sambil ngumpulin cuan mungkin ya, itu wajar-wajar saja. Tujuan utamanya itu. Tapi ada yang memang tujuannya semata-mata ingin destruktif gitu ya. Destruktif itu ya, sorry to say, mungkin orang yang punya kecenderungan pedofilia misalnya, orang yang punya hasrat yang tidak bisa tersampaikan, atau mungkin bahkan kriminalitas gitu. Memang tujuannya menggunakan sosial media itu sebagai alter ego dia untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya secara sosial itu tidak dibenarkan gitu Mbak. Oke, tadi kan banyak ada dua sisi ya. Ada yang identitasnya emang kayak anonim gitu, emang destruktif gitu. Ada juga yang kayak Mas Iqbal tadi yang kayak baik nih, kayak bagus untuk memberikan edukasi lah kepada orang-orang gitu. Nah, tapi kok sebenarnya kayak misalnya yang kayak destruktif itu kan bisa kayak buzzer gitu ya. Nah, tapi kenapa orang-orang lebih banyak yang mempercayai
konten-konten yang lebih destruktif gitu sifatnya, kayak buzzer atau kayak yang kayak julid-julid gitu. Kalau misalnya di Twitter ada yang namanya julid fest gitu. Daripada konten-konten edukatif gitu yang memang benar-benar bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu. Nah kalau menurut udah gimana? Ini ya paket ya, apa namanya, berita buruk, bad news is good news gitu ya. Orang itu lebih cenderung menikmati konten yang negatif daripada konten yang positif gitu kan. Dan kalau kita ngomong apa namanya, ini riset itu orang kalau itu sudah berhubungan, terutama kalau kita ngomongin politik ya, buzzer misalnya, atau mungkin ngomongin tentang haters atau pendukung salah satu tokoh politik tertentu, itu ada satu riset yang dilakukan itu menunjukkan bahwasannya orang itu kalau udah hubungannya sama politik dan olahraga itu sulit berpikir logis. Kenapa? Karena dia mengattach identitas dirinya dengan satu kelompok yang dia melihat dirinya di sana. Misalnya dia melihatnya di satu tokoh partai politik tertentu, dia melihat itu dia gitu loh. Kalau si tokoh partai politik itu dihujat, dicederai, itu sama dengan menghujat atau mencederai dia. Dan sama seperti sepak bola gitu kan. Kalau dia misalnya pendukung MU dihina gitu ya, dia pasti akan mati-matian gitu kan. Bahkan ada cyber war-nya gitu ya, para pendukung sepak bola, atau ya kita tahu sendiri politik. Dan itu memang karena orang kehilangan kemampuan kognitifnya untuk apa namanya, melihat sesuatu, karena itu sudah terkait dengan identitas. Ya sama lah, populisme gitu kan, yang mengatasnamakan agama atau mungkin ras tertentu, itu orang sudah susah untuk mengambil jarak dan berpikir kritis karena dia akan melihat dirinya sebagai bagian dari apa yang dia bela itu. Jadi itu bukan di konten atau argumennya lagi yang diperdebatkan, tapi akan lebih ke identitasnya gitu loh. Netizen suka nggak logis gitu ya, kadang itunya apa argumennya gitu. Iya, karena mereka sebenarnya pengen, kadang-kadang netizen kita menarik juga ya riset Digital Civility Index misalnya yang dikeluarkan 2 tahun yang lalu ya Mas ya. Kita Indonesia itu, Microsoft melihat kita netizen paling julid ya, se-Asia Tenggara gitu. Urutannya ke bawah gitu ya, paling bawah gitu ya. Nah, saya pikir kalau komentar orang, karena kita ada satu lompatan ya, Mbak ya, kita kan budaya literasi kita kan lemah, budaya membaca, berpikir kritis itu kan lemah. Kita langsung ke digital gitu kan, langsung ke sosial media. Nah, di sosial media itu kan orangnya sangat beragam sekali, bahkan orang dari ekonomi dan latar belakang pendidikan menengah ke bawah pun bisa mengakses gitu kan. Siapapun bisa bicara apapun, nggak ada kontrol gitu kan. Beda dengan misalnya orang yang diskusi di sekolah, di kampus gitu kan. Ada filternya lah, ada penyeimbangnya, atau mungkin ada di dunia akademis mungkin ada dosen, pengajar dan lain-lain yang mungkin bisa melihat dari perspektif yang lebih akademis atau lebih subjektif, lebih objektif gitu kan. Tapi kalau di sosial media kan enggak. Semua orang bisa ngomong apapun. Kadang-kadang yang keluar itu hanya komentar atau kata-kata kotor gitu kan, yang itu tidak berisi argumen tapi lebih berisi sebagai ekspresi emosi gitu kan. Makanya agak sulit di kita untuk membangun apa namanya, sosmed yang betul-betul berbudaya gitu ya, kalau memang budaya literasi masyarakatnya masih rendah. Karena orang hanya akan mereka semuanya berusaha memproduksi informasi, berusaha memproduksi komentar dan lain-lain, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan literasi tadi, yang itu otomatis berpengaruh terhadap intelektualitas dan juga kecerdasan. Nah, Mas Iqbal ini saya pikir saya sukanya itu dia tuh provokatif gitu loh, bikin orang selalu ngambil posisi yang berbeda, sehingga kita pun jadi oh iya ya, kenapa nggak kita ngelihat dari sisi itu gitu kan. Ada sudut pandang lain yang ditawarkan yang buat kita harus berpikir berbeda. Dan saya pikir itu sebenarnya melatih critical thinking. Nah, critical thinking lewat tulisan-tulisannya Mas Iqbal ini jadi sesuatu yang kayak mudah dinikmati gitu loh, mudah dicerna gitu loh, tidak sulit seperti mungkin textbook atau diktat atau mungkin jurnal kan oleh dosen di kampus gitu kan. Baik, terima kasih ya udah. Oke, mungkin sekarang mau nanyain Mas Iqbal nih.
sebenarnya latar belakang Mas Iqbal untuk membuat buku ini apakah untuk mengedukasi seperti yang Waduh, mulia bilang atau sekali. gimana nih? Oke, ngomong-ngomong saya minta maaf dulu khususnya kepada Uda dan teman-teman. Ini tadi Uda sudah bicara tentang kemerdekaan ya, bagaimana medsos itu merampas kemerdekaan kita. Saya langsung menyadari seketika, gara-garanya dari tadi saya tuh sibuk ngerekam Uda, ngerekam saya sendiri. Jadi benar-benar orientasi konten itu membuat kemerdekaan saya yang dulu pernah ada itu sudah hilang gitu ya. Sayang nggak dikontenkan kan gitu, selalu kayak gitu. Tadi sempat nge-live gitu, saya live tadi udah. Oke. Terima kasih dulu udah berkenan hadir, udah Herman, Uncle, teman-teman semuanya ya. Parkirannya sampai penuh sekali. Mudah-mudahan masih ada ya yang jaga di sana. Ini saya lupa ya, mohon maaf teman-teman kalau ada barangkali ada kawan-kawan saya tuh sudah mulai uzur usia. Jadi tadi Intan Bentang tadi cerita siapa keponakanku? Siapa? Kate aja. Kate. Oh. Kate ini lahir ketika Intan masuk kuliah. Ya Allah, saya langsung teratapan. Betapa kita sedang membicarakan segmen-segmen media sosial yang begitu pasti akan sangat beragam gitu ya. Oke, tadi Kate tanya ya tentang latar belakang. Kalau soal latar belakang, aduh saya berada pada lingkungan akademisi. Kamu masih mikir skripsi, udah dosen, udah mengira saya kuliah di Australia, padahal saya cuma menemani istri sekolah dan jadi ini ya waktu itu ya. Jadi sopir truk saya di sana ya. Dan ketika di Australia itu, ini mungkin sudah banyak yang dengar yang kenal ya, saya untuk mengusir kesunyian, kedinginan dan kemiskinan, kan miskin sekali, karena beasiswanya dikti, cuma cukup untuk mengcover satu orang. Waktu itu saya medsosan. Nah, dan saat itu 2013-14 Facebook sedang membuka diri untuk kalau dulu kan ada status istilahnya ya. Status pendek sekali terus jadi panjang dan dari situlah saya mulai menulis. Nah, ceritanya begitu, itu agak nyambung dengan pertanyaan Kate tadi ya, yaitu latarnya apa? Latarnya adalah saya seorang pencandu media sosial yang gila-gilaan. Parah sekali. Saya sampai kadang duduk seharusnya bekerja, saya kan jadi kurir di sana ya. Jadi kadang berhenti di satu tempat seharusnya mengirimkan ngedrop barang, pegang Facebook bisa 2 jam. Tiba-tiba ditelepon dari gudang itu, kamu ngapain nggak gerak-gerak? Aduh mati, aku nggak kerasa gitu. Dan itu terus terjadi sampai sekarang, terus terang aja. Ketika sudah generasinya Reel sama TikTok gitu ya. Kalau tadi udah Herman cerita tentang ini ya, peristiwa-peristiwa. Banyak peristiwa diantaranya yang di situ saya bukan berfungsi sebagai edukator, bukan. Saya bukan edukator. Saya hanya bercerita sebagai salah satu korban yang paling mengenaskan dari itu semua. Cuma bedanya mungkin saya merefleksikan gitu saja ya. Oke, nah jadi dari situ muncul pengalaman-pengalaman, muncul perasaan yang dulu tidak pernah ada, tiba-tiba ada. Kayak misalnya kejadian ketika Facebook atau apa yang memblokir gambar itu. Kalau nggak salah ketika pemilu atau apa ya, waktu itu sempat geger nasional, mungkin rezim atas nama kontrol ya, stabilitas dan sebagainya, menghilangkan gambar, semua gambar. Rasanya itu ya, kayak kita tuh kayak buta meraba-raba itu, nggak ada foto. Ngalami nggak waktu itu? Nggak ngalami kan? Bener-bener nggak enak gitu ya. Padahal waktu dia lahir, saya masih pegang Siemens C25, saya merasa hidup saya baik-baik saja gitu, gak ada gambar. Kita texting aja dan baik-baik saja. Saya berempat 2 motor ke Pandeglang, dari Jogja ke Pandeglang naik motor waktu itu lebih jauh daripada Bali bahkan ya. Jauh banget ya, Pandeglang jauh sekali dan kami berdua jalan gak ada HP. Kalau kepisah gimana? Dulu nggak ada kepikiran, baik-baik saja dan ya ketemu gitu ya. Jadi lambat laun yang terjadi ketika satu alat itu ditemukan atau satu alat, satu sarana, satu produk teknologi kita hasilkan, yang terjadi bukan kok semakin mudah, tetapi kita semakin menyerahkan banyak sekali kemampuan diri kita kepada teknologi tersebut. Kita ada yang keroak. Itulah kenapa judulnya Sapiens itu.
Kekuatan kita sebagai sapiens itu sering kali sudah kita serahkan kepada alat ini. Daya ingat, daya hitung, daya analisis dan sebagainya. Sekarang sudah ada ChatGPT. Anda itu kadang nggak perlu mikir ya, tinggal ngetik saja, suatu hari itu akan terjadi. Dan selama ini media sosial sudah menyediakan itu gitu ya. Saya langsung sambung saja. Jadi kemarin ketika saya posting poster acara ini, judulnya kan arogansi, media sosial yang semakin arogan. Terus ada yang mengatakan, komen, bilang bahwa loh ini kan media sosial kan cuma alat gitu. Siapa yang arogan? Aneh sekali logika kalimatnya gitu kan, masa media sosial arogan? Sekilas kelihatannya benar ya kalau kita melihatnya secara wadak. Tetapi yang namanya sarana itu tidak bebas nilai, alat itu tidak bebas nilai, produk teknologi itu tidak bebas ideologi. Anda misalnya apa ya, Anda memakai baju sekarang seperti ini. Pada dasarnya Anda sudah hancurkan misalnya pakaian lokal waktu itu. Anda berada pada situasi seperti itu. Saya pakai bahasa Indonesia, ini juga produk budaya loh ya. Ini menghancurkan bahasa lokal loh. Anak saya sudah kemarin nangis-nangis gara-gara disuruh bikin PR geguritan bahasa Jawa. Dia sudah ngomong I hate Japanese. Kamu tuh tinggal di mana gitu kan. Dia umur 4 sampai 8 di Australia, ya ngelindurnya pakai bahasa Inggris. Untung bapaknya nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi masih ada sedikit ya kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada. Tetapi tadi kembali ya, ketika ada apalagi bahasa Indonesia itu kan bahasa yang dikreasi ya, bahasa yang diciptakan, bukan lahir dengan sendirinya kan, dari bahasa Melayu ini ya, Melayu pasar dan sebagainya waktu itu untuk kepentingan nasionalisme kan. Kemudian itu muncul menjadi bahasa nasional yang paling sukses sedunia, paling sukses dunia. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Saya pernah ya keliling waktu saya di Bangka, di Palembang waktu itu. Saya tiba-tiba merasakan itu. Anak-anak kalian pakai bahasa lokal enggak? Enggak malu. Deso gitu ya, udik gitu. Benar juga ya ternyata. Di Jogja mungkin saya tidak terlalu peduli dengan soal deso atau udik. Tetapi yang terjadi adalah bahasa lokal tidak lagi kompatibel untuk kepentingan anak saya. Di sekolah Jogja sudah sangat plural. Kayak orang mana? Anak mana? Ya Jakarta pula. Dia juga yang membunuh bahasa Jawa. Maksud saya cerita berpanjang-panjang semacam itu, yang namanya alat itu tidak bebas ideologi. Media sosial muncul, pada awalnya orang bertepuk tangan, oh ini demokratisasi. Saya pun juga mungkin beberapa sisi mengatakan di situ. Dulu yang namanya wacana, produsen wacana itu hanya sifatnya top down. Televisi ya, koran, itu kan urusannya hanya redaktur media, pemerintah, lembaga pendidikan, terus kita murni sebagai resipien saja kan. Kita penerima. Sekarang kita bisa menjadi produsen juga. Anda seumur-umur gak pernah pegang buku pun ya, Anda sudah bisa menjadi produsen wacana. Yang nge-tweet aja udah produsen wacana dalam level tertentu gitu ya. Wah, demokratisasi, semua bisa bicara. Tetapi efeknya ternyata semakin arogan tadi. Kalau dulu orang melihat yang namanya informasi itu ya dari koran, dari televisi, dari radio. Sekarang publik itu apa bisa membedakan mana produk jurnalisme dan mana yang bukan? Nggak tahu. Kenapa? Karena bagi mereka informasi itu apapun informasi. Tweet informasi, postingan ICJ informasi, info cegatan Jogja. Tapi itu mending ya Mas, kalau ngawur saya tuh lolos baru 2 kali loh. Lebih galak ICJ daripada Detik.com. Saya di Detik nulis sudah 250 tulisan. Di ICJ baru lolos 2. Nah, enggak, maksud saya bercerita semacam itu ya. Kita kesampingkan ICJ ketat sekali. Kita bicara yang lain dulu. Publik umum itu tidak tahu mana informasi yang layak disebut sebagai informasi, mana dengan informasi-informasian. Itu yang pertama. Karena mereka nggak pernah kenal namanya literasi jurnalisme misalnya. Mereka nggak tahu bahwa harus ada 5 cover board, saya nggak ngerti ya. Memang bukan cuma publik awam, banyak yang nggak ngerti gitu. Kemudian di saat yang sama, media-media mainstream, media digital justru semakin menurunkan standarnya. Kenapa? Karena unsur yang tidak lagi bukan tidak lagi. Ada satu unsur yang harus dikejar mati-matian di era ini.
Karena kalau tidak dikejar mati-matian mereka tidak akan bertahan hidup. Yaitu apa? Kecepatan. Akhirnya media-media mainstream berjibaku dengan kecepatan. Karena berjibaku dengan kecepatan, mereka melupakan standar-standar jurnalisme. Jadi nggak usah bermimpi teman-teman balerung itu. Ngomong 5W 1H lengkap cover both side dan sebagainya, sudah in-depth reporting. Di media itu nggak berlaku. 2W saja cukup dilempar kok. Ini ilustrasi kecil yang selalu saya sampaikan di mana-mana ya. Mungkin pernah ada yang ikut forum saya. Saya tuh pernah ya melihat satu tulis.com teman saya sendiri ya, tempat saya nulis. Ini kok kalian nulis ini unsurnya 5W-nya aja nggak cukup nih. Mas, kami ini detik.com, bukan jam.com gitu ya. Jadi apapun harus dilemparkan dalam hitungan detik. Kenapa? Karena sekarang hukumnya siapa yang lebih cepat dia yang lebih dapat. Satu berita viral, jadi gini, kita nggak usah ngomong detik.com, nggak usah ngomong media mainstream. Satu berita hoax viral, kemudian muncul klarifikasi, ya kan? Yang viral hoaxnya itu tersebar 2 juta, klarifikasinya tersebar mungkin cuma 5.000 gitu. Karena apa? Datang belakangan. Jadi apapun akan dilakukan untuk kecepatan itu sehingga apa? Kualitas jurnalisme juga ngedrop. Jurnalisme sudah nggak ada. Akhirnya apa? Media informasi-informasi itu jadi setara di bawah itu. Pembaca itu akan melihat bahwa informasi dari media mainstream dengan media umum itu sama saja. Sehingga udah yang rugi masyarakat umum sendiri. Kenapa? Karena sekarang kita tidak lagi bisa punya jaminan sebuah berita atau sebuah informasi yang akurat. Anda kira baca berita media mainstream akurat? Lawang kemarin aja saya habis diprotes kan. Ada satu berita begini. Baru kemarin 2 hari yang lalu ya. Vena Melinda berencana mencabut gugatan cerai dari Ferry Irawan. Dicabut padahal udah habis dipukul. Mohon maaf ya, ini bukan gosipnya, tapi gini, terus saya komen itu di Kompas kan. Wah, angel gitu. Vena Melinda ngene, Lesti Kejora ngene, wong wedok kandhanane angel, bilang gitu kan. Yang feminis jangan marah dulu, bukan soal itu. Tetapi komen-komen di bawah saya, Mas, itu nggak kenal saya ya. Baca judul, jangan cuma baca judulnya, baca isinya. Ini orang bego, ini pasti cuma baca judulnya, nggak baca isinya. Benar juga, karena isinya apa? Gugatan cerai itu kan datang dari kedua belah pihak. Akhirnya salah satu harus mencabut gitu kan. Itu persoalan aturan administratif saja. Tapi yang saya renungkan lagi, sayangnya ini udah jadi. Kalau kita tambahkan jadi tulisan baru, besok edisi revisi ya. Gini, kok ada sekarang orang berpikir, Mas, kamu itu cuma baca judulnya, baca isinya dong itu. Yang dibela siapa? Yang dibela medianya. Padahal medianya itu mancing dengan judul yang memang tidak utuh gitu. Loh, berarti yang disalahkan publik dong. Medianya sudah benar, padahal medianya ngawur. Lah wong judul yang tidak sesuai dengan isi saja kok dibenar-benarkan oleh publik, yang disalahkan adalah konsumen informasi. Itu kan jadi kacau sekali sekarang cara berpikirnya. Nah, itu produk apa? Produk media sosial. Semua orang bisa bersuara. Media sosial akhirnya menjadikan apa yang tadi menjadi chaos gitu ya, menjadi chaos wacana semacam itu. Masih banyak contohnya, terutama yang di sini tadi. Hal-hal yang saya rasakan itu hal-hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Tadi Uncle Herman tadi cerita bagaimana sekarang ini saya cerita kemudahan dalam transaksi belanja online dan sebagainya. Wah, mudah sekali, nggak usah pergi-pergi. Tapi lagi mandi, paket itu sialan ini. Wah, harus ngelap handuk dan sebagainya dan seterusnya. Itu kan benar-benar nggak bisa tenang hidup ini. Ini contoh. Contoh yang lain ini yang saya merasakan ya. Oh, satu lagi. Ini tentang arogansi tadi. Media hancur. Dan sekarang ini memang benar-benar senjakala. Kenapa? Karena ini sudah mengkis-mengkis ya. Saya berhenti nulis di Detik Januari 2022. Kenapa? Karena Detik kehabisan duit. Kenapa kehabisan duit? Karena saya tahu mereka nggak usah cerita. Kue iklan di media itu bergeser. Bergeser kemana? Bukan ke AdSense. Selebgram. Ke influencer. Jadi kalau dulu ada satu launching Toyota, launching satu produk baru, mereka akan mengundang 50 wartawan, ngasih amplop segala macam ke medianya juga. Wah, media hidup, iklan jalan.
pasang iklan separuh halaman bisa mungkin ratusan juta gitu ya. Terus dari situ Oli tadi akan menghidupi media, menghidupi wartawan, menghidupi jurnalisme. Sekarang satu launching produk cukup ngundang 3 YouTuber asal salah satunya Ridwan Hanif. Beres itu. Sudah gitu. Dan itu yang terjadi juga pada misalnya Deddy Corbuzier pasang Le Minerale. Le Minerale nggak perlu posting ke situ. Kawan saya wakil rektor UM dulu anak kos saya di Australia. Namanya dia ini ada distorsi media sosial di dalam ini mikrofon. Jadi dia cerita, Mas, ini aku mau pasang iklan di Kompas Jogja loh ya, Kompas Jogja. 1/4 halaman, 1 hari, cetak 50 juta. Waduh. Terus akhirnya kami cancel, kenapa? Ya mending nyari mahasiswa selebgram, selesai dibagi-bagi malah mungkin bisa ngirit 10 juta ya. Jadi 40 juta dibagi, sudah itu tepat sasaran. Jadi acaranya itu acara kayak student day gitu ya. Nah itu kan jauh lebih tepat sasaran, viewernya jauh lebih banyak. Sekarang saya mau beli Kompas cetak aja nggak tahu di mana, di perempatan lampu merah aja kalau beruntung pasti. Ya kan, artinya itu semua kue itu sudah geser ke sana, jurnalisme semakin hancur. Saya tahu, bahkan mungkin ya ketika saya menulis, teman-teman saya ajarin nulis, besok juga harus mencari ruang yang baru dan harus berhadapan dengan ChatGPT, ya kan? Saya nggak tahu masa depannya akan seperti apa gitu ya. Nah, itulah ya yang dirangkum ke dalam satu judul, yaitu media sosial yang semakin arogan. Cerita saya kepanjangan ini saya tambahi untuk beberapa potong mosaik dari dari buku ini. Oke. Tadi udah juga sempat bilang soal ini ya, Mas, soal anonimitas kan ya. Nah, terus itu kan sekarang kan netizen karena anonim ya, jadi semakin berani ya untuk maksudnya komennya macam-macam lah, mungkin inappropriate comment juga atau kayak argumennya juga nggak jelas. Nah, kalau misalnya Mas Iqbal sendiri sebagai seorang pegiat media sosial nih, pernah nggak ada interaksi dengan netizen yang lucu mungkin atau gimana? Kamu pasti sudah nggak Facebookan kan ya? Enggak. Benar-benar kita bicara lintas generasi gitu ya. Oke, aku mencoba menyadari kenyataan ini. Untuk teman-teman yang masih Facebookan dan berteman dengan saya, pasti tahu saya sering capture ya. Capture ketika saya diumpat-umpatin di akun lain atau misalnya di akun media kompas.com, terus saya komentar apa gitu-gitu ya. Wah, senang diumpat-umpatin, ini goblok, kebanyakan minum kencing onta ini gitu-gitulah. Itu sering itu ya kayak gitu, dan saya capture terus saya kasih saya kasih gambar stiker. Gitu-gitulah ya. Jadi kayak, dan itu kok kamu gak marah? Ngapain marah? Orang gak kenal, dia juga gak tahu apa yang dia lakukan gitu-gitu. Dan itu ya sering aja dan biasa aja gitu. Selama konteksnya gini, orang yang ngomong ngawur itu biasanya memang anonim. Anonim dalam arti nama akunnya gak jelas, atau kalau toh jelas dia berada pada circle yang terlalu jauh dari kita. Jadi gak ada efek sosialnya untuk kita gitu ya. Jadi yang semacam itu memang akan selalu ada, karena memang salah satu karakter media sosial adalah sebenarnya bukan, sekarang sudah tidak terlalu anonim ya, karena semuanya di track. Kominfo juga bisa. Facebook misalnya itu sudah tidak menerima lagi misalnya nama, kalau dulu era Friendster itu misalnya Intan tak ingin sendiri gitu tuh udah nggak ada, itu nggak boleh ya, harus namanya bener zaman Friendster itu ya. Intan tak ingin disakiti gitu-gitulah ya. Karena memang itu bagian dari verifikasi identitas. Jadi kalau sekarang anonimitas itu memang berkurang karena memang sudah ada sistem semacam itu. Nggak tahu kalau di Twitter kayak terlalu liar. Twitter itu paling liar ya. Di Instagram saya kira juga sudah semakin rapi. Cuma yang namanya anonimitas itu, nir-identitas gitu, itu berada pada level imajinasi. Orang membayangkan bahwa dia itu tidak akan dikenali. Padahal dengan sistem yang mudah
dia gampang di-track. Ingat kasus Deddy Corbuzier ketika ada seorang anak SMP atau SMA melecehkan dulu calon istrinya itu ya, Sabrina itu ya. Itu terus nantang, coba ke sini. Lah dalam hitungan 2 jam Deddy Corbuzier gampang, orang kaya bebas ya. Dia punya orang di waktu itu ketangkep di Wonogiri, mana di-track Wonogiri udah 2 jam ketangkep gitu ya orangnya. Cuma disuruh minta maaf, nggak akan aku apa-apain, padahal kalau dituntut hukum bisa juga. Cuma yang namanya anonimitas itu sebenarnya semu karena sangat bisa di-track. Tetapi pola interaksi yang ada di media sosial itu memang rentan memunculkan imajinasi bahwa kita itu nggak dikenali. Itu yang membuat kita terlalu mudah memberikan komentar, terlalu mudah nyeletuk, terlalu mudah ya merespon, apalagi pada platform-platform yang lebih impulsif. Facebook dengan Twitter jelas karakternya beda. Twitter itu udah nggak ngerti apa-apa aja, asal bacot lah gitu, gampang sekali. Di Facebook orang nggak terlalu begitu. Kenapa? Karena nggak cepet hilang ya. Timelinenya nggak cepet hilang. Kita kalau komen tuh orang masih melihat lama. Kalau di Twitter cepet hilang, ketutup gitu. Psikologi dari platform itu membentuk yang semacam itu. Dan saya kira saya nggak tahu ya itu nanti mau sampai kapan. Karena kan kalau kita mau ngomong percepatan literasi digital, percepatan literasi secara umum dibandingkan dengan perkembangan teknologi media sosial itu jelas jauh lebih cepat yang kedua kan. Kita nggak akan bisa mengejar dengan katakanlah ayo sharing sebelum sharing, saya udah nggak percaya, bosen itu. Dulu kalau pada teman-teman ingat makin cakap digitalnya proyeknya Kominfo sama Siberkreasi yang di mana-mana udah nggak jalan itu. Gak jalan dalam arti begini, itu cuma jadi jargon-jargon yang sangat normatif. Ya saya juga bagian dari pembicara yang normatif itu waktu itu. Udah gitu ceritanya. Oke. Ini yang menarik. Tadi Mas sempat bahas soal Twitter ya, kan itu yang banyak karena ya asal bacot aja lah ya. Nah tapi di Twitternya juga karena aku pengguna Twitter ya, jadi aku ngomongin Twitter. Twitter ini banyak yang namanya cancel culture, terus kayak ya pokoknya banyak yang kayak semacam kayaknya SJW juga gitu. Nah sebenarnya kalau fenomena media sosial yang seperti itu apakah karena kalau di real life itu mereka nggak bisa berbicara seperti itu, menegakkan keadilan, makanya karena tadi ada ya anonimitas atau semacam yang kayak ya asal bacot aja udah bisa gitu, makanya ada fenomena seperti itu di media sosial. Saya kira cara memahaminya simpel saja. Anda kalau mau ya teman-teman mau berpendapat, mau bersuara di alam non digital, itu caranya bagaimana sih? Anda harus berada pada satu forum, Anda harus mendapat panggung, Anda harus duduk dan diminta berbicara. Gak bisa tiba-tiba di lampu merah pasang bangku terus berdiri bicara, kan gak bisa ya. Ruang itu begitu terbatas. Atau kalau dulu pradigital nulis di koran kirim 20 kali baru keterima gitu kan. Sekarang Anda gak perlu menggeser pantat Anda sudah bisa berbicara. Jadi kontrol itu memang sangat lepas. Saya pribadi ya nggak usah tadi bilang mau berniat edukasi. Enggak, saya itu nggak niat edukasi. Saya itu curhat sebenarnya ya. Cuma curhat yang konten dan konteksnya itu relate bagi pengalaman banyak orang. Karena saya sendiri juga kelepasan itu berkali-kali, blunder berkali-kali gitu ya. Karena terlalu mudah ruangnya untuk kita mengeluarkan isi kepala kita bahkan sebelum kita mengendapkannya gitu. Jadi kalau yang namanya tadi Kat bilang SJW, enggak. Ya SJW ada berbagai ideologi dan berbagai kepentingan. Orang yang pokoknya siapapun orang lain salah selain dirinya ya banyak. Yang itu dalam konteks orang-orang yang cukup terpelajar sebenarnya, tetapi mungkin dia punya waham bahwa hanya model dirinya yang selalu benar ada. Yang asal jeplak, asal mangap, tanpa landasan apapun, seumur-umur belum pernah pegang buku tapi tiba-tiba harus sudah punya akun Twitter, itu kan banyak sekali gitu. Dan ruangnya, kesempatannya, waktunya semakin mudah, nyaris tanpa effort gitu. Dan itu yang membuat tadi ya riuh rendah itu demikian meledak-ledak di mana-mana. Oke. Nah ini tadi udah juga sempat bilang ya soal yang itu ya, kalau misalnya kita tuh lebih suka forum yang satu suara gitu daripada yang kalau misalnya kita ke angkringan itu kan banyak tuh orangnya. Mas Iqbal juga sempat menyebutkan soal echo chamber ya di buku Mas Iqbal. Nah apakah karena itu apa karena situasi tersebut kita jadi pengen lebih suka yang cenderung satu suara dan berpikiran sempit gitu?
Itu saya kira ya echo chamber itu saya kira hanyalah apa istilahnya ya, afirmasi dari naluri purba kita. Kita itu sudah punya naluri sendiri untuk apa? Egoisme, selfish, egosentris itu kan naluri sebelum nggak ada internet, nggak ada medsos, kita itu sebenarnya ya pengennya sih enak sendiri gitu kan. Salah satu yang yang membuat kita bisa merasakan keenakan sendiri ketika kita itu isinya hanya memuji-muji diri sendiri, kita merasa tidak pernah salah, kita mengafirmasi sekedar ngegongi apa yang kita yakini semula. Makanya ketika orang berkumpul dengan orang-orang yang hanya satu pemikiran, sebenarnya yang mereka lakukan itu hanyalah ini ya, maaf ya istilah saya ya, tapi ini masturbasi psikologis ya. Karena yang kita lakukan itu cuma ya ngomong sendiri, minta ditepuk tangani, gantian dia tepuk tangani. Tidak ada mekanisme dialektis di situ, tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan pendapat. Mohon maaf kalau yang kita lihat paling keras itu ya waktu Pilpres kan, 2014, 2019, cebong, keadrun dan seterusnya ya. Itu ya saya juga bagian dari itu, cuma kan saya tulis di situ salah satu terapi saya adalah kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan saya dan dia bisa menyajikan gagasannya dengan nalar yang bagus, dia harus berteman dengan saya agar saya tetap waras, agar saya punya banyak insight, agar saya juga tetap bisa melebarkan cara pandang saya dan agar saya tetap bisa nulis dan dapat honor dari detik waktu itu. Nah, tapi itu ya soal echo chamber. Echo chamber itu sesuatu, bukan echo chamber ya. Egosentrisme itu sesuatu yang sebenarnya sudah ada sejak naluri primitif kita. Tetapi itu hanya semakin difasilitasi oleh algoritma gitu saja ya. Karena apa? Karena kita tahu ya algoritma hanya akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau. Saya jadi ingat seorang kawan yang sangat cerdas, dia sangat terpelajar ya, dan tiba-tiba posting capture ini, maaf ya ini ya, dia di Facebook, wah ini Kompas kok pasang iklannya ini obat pria itu ya, obat pria perkasa gitu, kok kayak gini, aduh mati, saya malu sendiri. Ya dia bisa Kompas yang dia lihat bisa memunculkan iklan itu ya karena dia berarti beberapa kali cari-cari sendiri, dia search gitu kan, algoritma akhirnya ngasih supply obat perkasa. Waduh ini teman saya ini kurang perkasa, kasihan, saya mau bilang kayak gitu ya, mudah-mudahan dia nggak nonton ini ya. Itu kan algoritma itu yang akhirnya semakin mengafirmasi egosentrisme yang sudah ada sejak naluri primitif kita. Ini kita udah ngomongin panjang banget ya soal kayak apa tadi echo chambers, terus tadi juga yang soal anonimitas, fenomena sosial juga, fenomena media sosial. Nah sebenarnya tadi Mas Iqbal bilang latar belakang nulis ini tuh karena ini berdasarkan pengalaman Mas Iqbal sendiri kan. Mas Iqbal pernah jadi yang kayak 2 jam tiktokan gitu kan. Nah dan aku rasa kita semua juga pasti menggunakan media sosial on a daily basis lah seperti itu. Tapi yang membedakan Mas Iqbal sama kita ya Mas Iqbal di buku gitu. Nah terus tuh kira-kira ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman gitu, karena biar kita bisa kritis juga. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya biar teman-teman nanti kebagian ya. Karena kita akan jadi echo chamber juga kalau kita ngobrol sendiri. Ada chamber-chamber yang lain di sana. Oke, biar kritis gimana? Saya melihat dan memposisikan media sosial itu dalam sebuah paradoks. Medsos itu ruang kedangkalan yang banyak sekali, ruang sampah yang berseliweran di mana-mana. Tetapi di saat yang sama dia juga, selalu saya katakan, dia juga laboratorium sosial raksasa. Sekarang apa sih yang nggak ada di medsos? Ada semua. Anda kepengen tahu apa sekarang yang sedang dibicarakan orang dan sedang dipikirkan oleh orang Indonesia? Ada semua di medsos. Anda mau jadi penulis, terus kepengen nulis sesuatu yang aktual, kalau Anda nggak menyimak medsos susah. Uncle Herman karena dia akademisi, yang dia tulis jurnal ilmiah, makanya nggak usah medsosan nggak apa-apa. Tapi begitu ditantang nulis populer, ya harus buka medsos gitu ya. Paling gampang gitu, atau buka media. Tetapi kan kalau media, ya masalahnya media pun sekarang merangkuman isi medsos gitu kan. Tweet saja sudah jadi berita gitu. Ya. Jadi mengamati satu. Kadangkala saya pribadi nyebur di situ sebagai korban yang paling mengenaskan, tapi kadangkala juga sebagai pengamat, itu satu. Jadi posisi paradoksnya di situ. Yang kedua,
medsos itu tempat egosentrisme tadi. Tetapi di situ sebenarnya juga terbuka ruang dialektika, ruang dialogis yang sangat luas. Makanya saya itu tidak pernah punya tradisi berdiskusi. Saya kuliah ya kuliah aja. Saya ke B21 kalau nanti kita tanya senior-senior, saya itu orang yang paling pendiam waktu itu. Bukan pendiam pemalu atau tawadhu atau apa, bukan. Ya karena nggak ngerti. Saya baca buku aja sangat terlambat waktu itu. Jujur aja saya masuk Balerung itu gara-gara kan ada kuliah pagi, ada kuliah siang. Aduh saya mau tidur di mana ya? Ikut UKM lah dulu waktu itu kayak gitu. Kok ada bukaan Balerung saya ikut ke situ gitu. Itu beneran. Dan dulu saya dibully sampai 1 tahun karena nggak mau baca buku. Buat apa sih mikirnya saya kayak gitu. Nah saya cukup terlambat untuk ukuran waktu itu ya. Dan karena itu ketika saya lulus dan sebagainya sebenarnya saya merasa nggak punya cukup bekal wacana, tidak punya tradisi diskusi, dan justru saya menemukan akselerasi proses dialektis itu di media sosial. Saya di Facebook itu berdebat bisa berhari-hari, asal jangan norak gitu ya. Kontrol enaknya Facebook dengan Twitter begitu. Kita di Facebook itu kalau ada satu pendapat kita mau membantah, 1 kita bisa nulis panjang, 2 kita bisa edit ulang, 3 kita bisa lihat lagi, lihat atasnya lagi. Di Twitter nggak bisa. Kita mau diem 20 menit langsung di no mention, ngilang gitu. Rasanya terprovokasi gitu. Jadi kita selalu dituntut untuk bereaksi secara impulsif dan dalam kecepatan tinggi. Di Facebook enggak. Itulah kenapa saya masih setia berFacebook. Karena saya merasakan sendiri ya. Saya nge-add friend orang-orang yang berbeda pandangan dengan saya dulu gini ya. Teman siapalah misalnya dalam kubu politik saya dulu deklarasi Jokowi gini. Tapi yang teman Prabowo banyak. Teman HTI aja saya kok ngobrol di Jogja, saya ajak ketemu macam-macam dan asik gitu ya. Dan itu saya aplikasikan semangat semacam itu di Facebook ketika berdiskusi dengan banyak orang. Bahkan kadang-kala ya berdebat itu bisa sampai berhari-hari gitu. Itu belum nulis loh ya, saya belum nulis di media sudah, dan kebiasaan semacam itu akhirnya menjadi penebus karena saya di masa muda tidak terlalu cukup berdialektika. Nah, ini menjawab sebenarnya yang tadi disampaikan tadi, cara berpikir kritis. Kita menjadi pengamat, wawasan juga harus cukup, membacanya juga kuat. Tetapi jangan berhenti hanya di membaca. Karena kalau kita berhenti hanya di membaca, ada satu jebakan yang berbahaya juga. Kita terlalu mudah meyakini apa yang baca. Itu berbahaya loh. Itu bagian dari kalau istilah-istilahnya ngomong fundamentalisme, radikalisme ilmu pengetahuan juga bahaya loh. Kita membaca satu buku, wah ini terus nyikati orang-orang, ini buku keren ini Yuval Harari, aku ngutip ini. Seolah-olah Yuval Harari itu sudah tidak bisa didebat gitu. Bisa gitu ya. Caranya bagaimana ya, kita mengambil perspektif-perspektif lain dengan kebiasaan kita untuk satu berdialektika, yang kedua meragukan apa yang kita asup gitu ya. Jadi skeptisisme itu harus selalu ada. Saya selalu membuat pembanding begini. Teroris itu baca buku enggak? Baca loh, kalau penggerbekan ada baca bukunya. Tapi baca buku 5.000 buku, satu perspektif saja itu tidak akan membawa kepada apa yang kita sebut sebagai literasi. Literasi itu sikap mental untuk melihat satu fenomena atau satu objek dari banyak perspektif, terus meragukan, tidak yakin dengan pandangan kita sendiri dan seterusnya, sehingga dari situ apa yang tadi disebut Uncle Herman tadi, critical thinking itu akan terbangun. Kalau critical thinking terbangun, kita akan bisa produktif sebagai orang yang menelurkan wacana yang juga punya kekuatan di situ. Kepanjangan sudah pas saatnya teman-teman. Oke, terima kasih tadi udah Herman, sama terima kasih Mas Iqbal. Nah, biar kita nggak jadi yang egosentris ya, kayak tadi Mas Iqbal. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak. Selamat sore. Oke, nama saya Lukmanul Hakim. Saya berasal dari Serang, Banten. Kebetulan, oh enggak, aku naik. Kalau Iqbal kan naik motoran ke Pandeglang ya enggak, dari daerah saya. Nah, saya di sini sedang menempuh kuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, tertarik melihat postingan yang diberikan oleh Mas Iqbal melalui Instagramnya, karena saya
salah satu followers dari beliau mengenai diskusi media sosial yang semakin arogan. Tadi disampaikan juga bahwasannya media sosial ini ada banyak ragam, ada banyak informasi di dalamnya. Tapi kembali lagi ke diri kita bagaimana mengemas informasi yang sesuai, yang dapat yang mendapatkan manfaat dari informasi yang ada. Nah, tapi saya berpandangan bahwasannya beragam macam konten yang viral, terkhusus ya isu-isu yang viral, kadang ada juga yang menanggapi dengan tanggapan yang barangkali sok akademisi atau sok-sokan tahu jelasnya. Dia terus berkomentar. Nah, tapi di sisi lain yang saya lihat barangkali ini pentingnya dari sosok akademisi masuk ke dalam lingkup digitalisasi tadi. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah akademisi ini masih belum memahami bagaimana konteks penulisan karya tulis populer. Nah, ini yang menjadi problematika barangkali yang dihadapi oleh akademisi. Tapi bagaimana cara akademisi terjun dan berbaur memberikan informasi yang memang itu melurus, itu yang dibutuhkan gitu loh. Bukan orang-orang yang sok paham yang terus berkomentar. Nah, jadi bagaimana cara tulisan populer bagaimana tulisan ilmiah menjadi lebih mudah ke dalam bentuk tulisan populer. Terima kasih. Oke, mungkin dari sisi akademisi udah bisa jawab. Oh, atau mau yang lain dulu ya? Oke, mungkin ada yang lain. Oh, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail, Mas Iqbal, saya juga followernya Mas Iqbal juga di Instagram. Tapi belum sempat ikut penulisannya belum sempat. Dosa besar. Yang saya ingin tanyakan Mas, bagaimana cara kita harus membatasi terhadap sosial media yang serba terdistorsi tadi, atau memang kita memanfaatkan, dan kalau misalkan kita mau masuk di situ atau memanfaatkan di situ, bagaimana caranya untuk memanfaatkan media sosial yang tadi telah disebutkan Mas Iqbal tadi. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial yang serba terdistorsi tadi? Okay. Mungkin ada lagi? Oke, cukup kali ya. Oke, baik. Untuk Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Lukman ya. Kritis banget nih, sama seperti digambar oleh Mas Iqbal lewat buku ini ya. Gini Mas, para akademisi itu sekarang masalahnya kami sebagian besar udah jadi buruh administratif. Pekerjaan kami sudah terlalu penuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif. Kalau di kampus misalnya ada Tridharma perguruan tinggi, ada menulis, ada meneliti, kemudian termasuk publikasi ilmiah ya, kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat. Itu ada satu tokoh yang menulis ya, judulnya The Dark Academia ya, Fleming ya, menulis itu bahwasanya semakin perguruan tinggi yang harusnya mengabdi buat kemanusiaan, buat kemajuan ilmu pengetahuan itu semakin seperti industrialisasi. Jadi semakin targetnya adalah publikasi sekian gitu ya, publikasi ilmiah sekian. Dan satu yang paling menampar misalnya di bukunya Mas Iqbal nih, di halaman 61 dia bilang, dosen itu katanya nulisnya karya ilmiah, jurnal gitu ya. Kalau di koran populer misalnya itu bagiannya penulis. Dan lucunya, menariknya, misalnya ini ada riset yang dikutip
Mas Iqbal di sini, rata-rata tulisan di jurnal ilmiah itu hanya dibaca tuntas oleh 10 orang. Dan faktanya betul. Kita diminta untuk nulis satu jurnal, yang satu jurnal ilmiah misalnya harus terindeks Scopus atau apa, itu bisa butuh tahunan, Mas. Tahunan, literally tahunan. Nggak kayak Mas Iqbal yang misalnya seminggu harus ada minimal satu tulisan gitu dan publish gitu ya, jelas gitu ya. Nah, para akademisi ini sibuk berkutat dengan itu, proses review yang panjang ini itu, sehingga kita lupa tadi mengabdi kepada kemanusiaan. Kalau bahasanya kami di kampus UI itu menjadi rahmatan lil alamin, itu mencerahkan masyarakat itu akhirnya terlupakan. Belum lagi laporan tiap semester ada namanya NKD, BKD, dosen beban kinerja ya, dan lain-lain, mau dikasih judul berkah kinerja sama aja, itu semuanya beban. Sehingga memang dunia akademisi menjadi semacam melupakan tugas yang dianggap tadi sekunder gitu lah, bahkan tertier, atau mungkin itu additional bonus gitu ya. Kalau udah selesai yang di kampus barulah bonus nulis di media populer dan lain-lain. Dan betul juga apa yang disampaikan Mas Iqbal tadi, bahwasanya jurnalisme sekarang itu kan sudah bisa dibilang senjakala ya, sudah mati gitu kan, karena memang jurnalisme hanya menjadi amplifikasi dari apa yang ada di sosial media. Memang ranah pergulatannya sekarang kalau ingin melemparkan wacana atau mungkin dalam tanda kutip mengedukasi masyarakat gitu ya, atau memberikan pencerahan dari dunia akademis, itu harusnya menulisnya memang di sosial media. Masalahnya sekarang menulis di sosial media, membuka sosmed aja di kampus itu dosa, Mas. Bahkan berapa kampus ngeblok sosmed itu di layanan internet kampus gitu. Jadi kita juga dalam tanda kutip dicerabut gitu kan dari dunia yang harusnya itu sangat merakyat dan sangat demokratis tadi dengan segala distorsinya. Jadi tantangannya adalah memang mau nggak mau itu menjadi tanggung jawab moral atau personal para akademisi untuk tadi saya bilang ya, karena gara saya harus mereview bukunya Mas Iqbal ini, saya harus mengaktifkan kembali Facebook saya harus menggunakan Facebook itu sebagai lahan perjuangan saya untuk tadi kalau ibarat bahasa agamanya itu amal jariah saya untuk mencerdaskan masyarakat lewat tulisan-tulisan yang ada di sosmed gitu, Mas. Dan itu lebih tanggung jawab personal akademisi yang sebenarnya sudah dijalankan oleh seorang Mas Iqbal lewat tulisan-tulisannya yang justru lebih mengena bahasanya di masyarakat, karena bahasanya yang betul-betul menyentuh langsung sesuai dengan keseharian kita, tetapi sangat kontemplatif dan sangat kritis sebenarnya. Paradigma yang disampaikan dalam buku ini sebenarnya paradigma kritis dan paradigma sangat filosofis juga gitu kan. Kita jangan melupakan kemanusiaan kita jangan melupakan lingkungan sosial kita jangan lupa kemampuan berkah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk keterampilan mencari jejak, menghafal sesuatu, mengingat sesuatu, dan juga jangan sampai kita kehilangan diri kita dan terserap oleh sosial media seperti apa yang terjadi diceritakan oleh Mas Iqbal dalam buku ini. Jadi itu tugas kita semua, Mas. Jadi kalau dosennya jenengan nggak nulis di sosmed gitu, Bu, kok nggak pernah nulis di sosmed gitu ya, nggak sempat atau memang ini Bu lupa untuk mengabdi buat masyarakat, itu ditanyakan. Oke, tadi yang pertama Mas Lukman, yang kedua Mas siapa? Mas Ismail. Kalau soal gini Mas ya, ini kan tadi perspektif akademisi, sekalian curhat karena hidupnya hanya berisi borang-borang ya kan. Istri saya dosen Mas, jadi saya juga tahu sekali apa yang dilakukan. Nah, gini Mas, kalau soal teknik itu saya kasih gambaran secara umum saja ya, yaitu yang jelas bahasa, itu yang paling sulit sebenarnya bahasa itu sulitnya seorang akademisi untuk masuk ke dalam bahasa yang populer itu karena yang namanya membaca dan menulis itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Jadi saya selalu membuat analogi begini, membaca dan menulis itu kaitannya mirip makan dan olahraga. Kalau Anda makan terus makanan Anda kayak saya ini kan kolesterol 275. Ya makannya ya iso, babat dan seterusnya. Kadang kalau negatif gulai otak dan sebagainya. Itulah yang akhirnya keluar sebagai output gitu. Sebaliknya kalau kalau saya tidak olahraga itu akhirnya jadi penumpukan dan
seterusnya, olahraga aja tetap aja naik. Sebaliknya gitu ya, kalau kita ngomong mau olahraga, Anda angkat beban tetapi tidak ada protein yang masuk, maka itu yang akhirnya badan Anda tidak terbentuk, atau mungkin energi Anda tidak muncul, kekuatan Anda juga levelnya rendah gitu ya, karena memang asupannya tidak mencukupi. Nah, Anda menulis tidak membaca itu bukan cuma tidak afdol, tetapi tidak mungkin. Saya di kelas-kelas online saya itu kan sering ada ya, berkali-kali, Mas saya tuh kepengen banget bisa nulis yang renyah begitu, tetapi waktu saya tuh sudah nggak mungkin buat nulis, buat membaca. Caranya gimana? Aduh, saya jawabnya gimana kayak gitu. Bahkan pernah gini, ada nggak Mas satu buku saja mau saya seriusi biar saya bisa nulis esai dengan bagus. Saya bilang, Mbak, kalau memang ada buku kayak gitu, itu Gramedia itu isinya satu buku tok itu. Artinya gini Mas, saya konteksnya bukan di soal kekayaan wacana, tetapi di soal gaya. Kalau seorang akademisi setiap hari yang dibaca hanya jurnal ilmiah berbahasa Inggris, maka tiba-tiba dia disuruh menulis yang pakai wak atau pakai hahaha ala tulisan saya, ya susah gitu ya. Maka memang harus ada asupan-asupan tambahan yang santai. Masalahnya waktunya nggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya itu ukuran ideal, karena ukuran umumnya masih bisa sih memakai bahasa yang agak formal begitu, tetapi satu, relevansinya didapatkan dulu. Ini sedang apa sih, sedang rame apa ya, itu yang ditulis. Agar apa? Agar itu nanti masuk ke dalam ruang apa ya, daya saing keterbacaan yang cukup. Jadi kalau tiba-tiba saya selalu membandingkan begini, sekarang bulan apa ini? Maret tiba-tiba ada yang menulis tentang semangat mewarisi semangat Kartini, itu ngapain gitu kan, nggak relevan gitu. Makanya sekarang ya relevan apa? Sudah ngomongin tentang bagaimana problem psikologis remaja. Wah, yang diangkat itu gara-gara kasus Mario Dandi. Nah, sudah kan masuk gitu. Saya malah jadi ingat ini satu hal kecil, waktu kasus siapa, Rizky Bilar banting bola golf itu ya, marah-marah kan banting bola golf ya. Wah, saya waktu kejadian itu sedang di Jambi, saya diundang untuk ngisi pelatihan kepenulisan di mana, bukan kepenulisan dan medsos ya, dan konten medsos di Balai Budidaya Ikan Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Nah waktu terus ada yang bikin konten bagus itu, kasih ilustrasi Rizky Bilar itu, terus dimunculkan gambar dia. Wah ini pasti marah-marah begini, marah-marah kenapa? Dia pasti emosinya nggak terkontrol. Emosi yang terkontrol itu seringkali karena problemnya ada situasi kimiawi otak yang kurang dan karena kekurangan asam amino. Maka ayo makan ikan gitu. Asam tenan itu. Itu saya kasih gambaran semacam itu untuk apa sebenarnya? Relevansi. Jadi kadangkala dosen, akademisi kan memang nggak ngikuti berita ribut karena nggak ada waktu. Nah, untuk masuk ke dalam perbincangan yang lebih populer memang harus mengikuti hal-hal yang relevan dibicarakan saat itu gitu. Nah, itu tantangannya. Bahasa, relevansi, struktur. Bagaimana kalau memulai itu dengan bukan dengan teori dulu, karena kan kalau kita nulis tulisan ilmiah kan latar belakang masalah dulu, dan sebenarnya tulisan populer bukan semacam itu. Bagaimana membuat paragraf dan judul yang oke, misalnya kayak gitu ya. Itu sih sebenarnya gampang kalau mau model kepengen nulis kayak gitu akademisi. Anda kuliah, masih kuliah, tapi cita-cita akademisi masih dipikirkan ya. Nah, sebenarnya gampang sih ya kalau pengen tahu gimana sih karakter yang oke buat nulis populer, ya harus baca buku ini. Ya, kan diundang Bentang ya, jadi harus saya iklankan gitu ya. Itu, jadi tulisan ini kan tulisan pendek-pendek yang sangat kompatibel untuk pembaca segmen media sosial, segmen media digital. Memang sengaja kayak gitu, sampai ke paragrafnya juga saya tata ala paragraf di Facebook yang gak terlalu panjang, gitu-gitulah ya. Itu teknik. Kalau mau lebih dalam lagi, tapi ini numpang, ini gak etis nih, ikutlah kelas saya gitu. Dah lupakan. Saya ke Mas Ismail dulu. Bagaimana cara belajar dari media sosial? Tadi sebenarnya sudah saya singgung ya. Bagaimana kita bisa memposisikan dua fungsi diri kita di hadapan media sosial. Yang pertama sebagai pelaku sekaligus korban, ya kan? Yang kedua sebagai pengamat. Anda bisa kadang-kala menjalankan fungsi pengamat itu, Anda mengamati dan menganalisis. Masalahnya daya analisis Anda seberapa? Daya analisis itu bisa dibangun dari macam-macam. Jadi saya sudah menyebutkan bagaimana kita terbiasa berdiskusi. Saya itu merasakan banget ya, ketika berdiskusi dengan tenang gitu, ternyata saya menata kemampuan berargumen.
Saya kalau argumen kok nggak kuat, saya harus mencari data. Misalnya gitu ya. Akhirnya itu membentuk cara gitu ya. Cuma yang semacam itu tidak akan mungkin jika Anda asupannya lemah, asupannya sedikit. Dan sampai detik ini, saya nggak tahu untuk angkatannya dan sebagainya. Sampai detik ini saya merasakan bahwa yang namanya buku itu tidak tergantikan. Saya tidak sedang bicara buku ini ya, buku secara umum itu tidak tergantikan. Karena proses berlatih berpikir dengan membaca buku itu tidak bisa digantikan dengan ketika Anda membaca remah-remah informasi di medsos. Kenapa? Karena remah-remah itu lepas-lepas Mas. Dia tidak membangun keutuhan. Kalau Anda membaca buku beda, Anda akan terbiasa tuntas, ya kan? Menyeluruh, selesai, jelas, argumennya konkret dan seterusnya lah ya. Itu bayangkan Anda membaca ratusan buku dengan format semacam itu. Maka itulah yang akan membentuk cara berpikir Anda. Nah itu nanti dilengkapi dengan apa? Jangan membaca satu perspektif. Saya paling senang misalnya saya baca buku ini senang, ada bantahan ya saya beli, saya baca lagi gitu ya. Maka selain Anda diskusi di sini, Anda harus di sana dan belanja sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Nah Mbak Intan mana ini? Wah, dapat bonus nih harusnya ya. Jadi saya penulis online, saya orang medsos, tapi saya tidak bisa menulis begini-begini kalau tidak membaca buku dan saya masih berusaha mendisiplinkan diri untuk membaca buku sampai detik ini. Terima kasih. Ya Mas, kalau di komunikasi itu Mas ada ahli yang bilang, McLuhan itu bilang, the medium is the message gitu ya. Media yang kita pakai itu sebenarnya ada pesannya. Nah Mas kalau mau nyelami alam pikirnya anak muda ya pakainya mungkin IG, Twitter, TikTok gitu ya. Kalau ingin menyelami pikiran orang-orang bukan tua ya, senior gitu ya, masuklah ke Facebook gitu kan. Vintage gitu ya. Vintage dan itu penting. Dan sekalian saya ngasih masukan nih kalau boleh nih Mas Iqbal nih. Mas Iqbal beberapa hal di sini mungkin ada beberapa anak muda yang nggak relate dengan berapa tulisan Mas Iqbal di sini karena mereka merasa dari lahir udah digital native Mas. Dia udah lahir udah pakai Google Map. Anak saya udah tahu kalau mau pergi itu Google Map. Ayo buka map nggak? Ayo nyasar nanti gitu kan dan seterusnya gitu kan. Nah mungkin saya nggak tahu nih. Mungkin saya berharap ini nanti Sapiens di Ujung Tanduk ini ada versi grafiknya. Kayak punyanya Yuval Noah Harari ya. Kalau di sini Mas Iqbal tuh ngingetin kita untuk kembali menjadi manusia. Kalau Yuval Noah Harari kan di Homo Deus kan mengingatkan manusia mau jadi Tuhan gitu. Kalau ini kan dia ngingatkan kita kembali menjadi manusia. Makanya saya bilang ini pesannya sangat sofistik nih, sangat tasawuf nih kalau dari sudut pandang UI ini. Jadi makanya ini saya rekomendasi buat bawa ini buat textbook kelas juga nih. Buat diskusi kelas karena ini akan sangat lebih mudah Mas dibandingkan mahasiswa saya suruh baca satu jurnal gitu ya nggak akan selesai paling dibaca abstraknya doang gitu kan dan disuruh nulis nanti pakai ChatGPT itu sudah terbukti sekarang ya pakainya ChatGPT kan bahkan saya akhirnya di kelas itu nunjukin tutorial pakai ChatGPT yang tetap harus ada unsur kritis karena ChatGPT tidak bisa menunjukkan ini referensinya mana dari mana terus dia kalau disuruh argumen itu nggak bisa gitu kan. Jadi gitu Mas, pilih mediumnya juga, Mas mau memanfaatkannya di sisi apa? Kalau untuk riset misalnya Mas jurusan apa Mas? Mas Ismail? Sejarah gitu kan. Nah kalau termasuk channel yang dipilih, kalau misalnya ngelihat Historia, ID dan lain-lain gitu kan, itu cocok buat anak sejarah gitu ya. Facebook itu paling arsipingnya paling bagus ya Mas ya kalau untuk foto-foto lawas segala macam. Sementara di Twitter susah kita nyari kayak gitu. Paling pun ada 1-2 postingan nggak koleksi kayak di itu kan. Jadi milih medium yang tepat itu juga penting dan menyesuaikan tadi segmented ya seperti yang disampaikan Mas Iqbal. Dan Mas Iqbal, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya korban iklan kelas menulisnya Mas Iqbal. Ya. Nama saya Anwar. Pertanyaannya tadi kalau membicarakan senjakala media itu
apakah itu sesuatu yang mengkhawatirkan atau misalkan efeknya nanti apa? Apakah kita khawatir bahwa demokratisasi berpendapat itu akan jadi sesuatu yang bahaya apa ya nggak biasa saja, nanti paling orang-orang juga bisa mengontrol. Terus yang kedua, apakah nasib buku itu sama kayak media-media mendekati senjakala tersebut? Terus yang terakhir, tadi kalau bicara tentang jurnal ilmiah itu yang katanya kalaupun dibaca nggak sampai 10 orang itu, perannya dalam mencerdaskan masyarakat itu apa? Apakah itu cuma sebagai arsip yang disimpan atau monumen kecerdasan para apa? Ya itu saja. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang di sebelah sini. Ini kok kayak formatnya kayak pengajian ya. Ini laki-laki, ini perempuan, yang bertanya hanya laki-laki, yang perempuan tidak ada suaranya. Oh iya, kayak ini forumnya Ustadz Khalid Basalamah ya, tulis nanti. Oke, ya udah. Mungkin bisa dijawab Mas Iqbal atau Aku dulu Mas ya, pendek ya. Bukti Mas ya, senjakala ya. Sekarang itu jurusan ilmu komunikasi, peminatan jurnalisme itu rendah sekali. Rata-rata semua larinya ke PR. Dan kalau ditanya mau apa? Mau jadi social media strategist. Jadi gitu Mas. Itu di kampus sudah terbukti Mas. Jadi kalau dosen yang peminatan PR itu banyak penggemarnya. Jurnalisme, kajian media itu nggak banyak. Kemudian tadi ditanya apakah jurnal itu tulisan ilmiah itu hanya akan menjadi monumen? In some cases iya Mas, itu menara gading. Walaupun sebenarnya ada kewajiban juga setiap publikasi itu harus dituliskan lagi di media populer. Dan media populernya celakanya itu hanya dibatasi koran, bukan sosmed. Kalaupun didigitalkan itu harus di dalam tanda kutip yang itu harus media mainstream gitu ya. Yang mungkin tingkat keterbacaan juga tidak banyak gitu kan. Jadi memang ini sangat ironis karena dalam tanda kutip kami di dunia akademis pun itu disandera oleh itu tadi. Ada persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya BKD itu beban kinerja dosen publikasi itu nggak boleh Mas kalau itu hanya media populer. Dia harus publish jurnal, walaupun jurnalnya juga dalam tanda kutip ya ada sindikat juga yang kadang-kadang itu harus bayar bisnis dan lain-lain yang sebenarnya mungkin standar ilmiahnya pun juga perlu dipertanyakan. Oke Mas Anwar, saya bukan penulis jurnal, tapi saya di situ menulis tentang bagaimana seharusnya akademisi itu menyebarkan kepada publik luas. Tapi saya juga tidak menafikan bahwa memang akademisi dan penulis populer itu dua jalur yang berbeda. Artinya saya juga tidak hendak terus mengatakan udah dosen nggak usah nulis jurnal, ya nggak boleh. Itu memang kewajiban dan memang tanggung jawab seorang akademisi yang harus berada dalam koridor disiplin keilmuan yang ketat gitu kan. Memang itu harus pakai gitu. Perkara yang baca 10, saya tak bandingkan ya, rekor saya itu nulis di Mojok yang baca itu 2,5 juta satu tulisan, pernah bikin servernya down. Itu kalau servernya nggak down itu mungkin sudah 5 juta satu tulisan. Tapi itu kan ketersebaran. Sementara kalau jurnal itu kan akurasi data yang kuat dan seterusnya. Sebenarnya itu bisa meraih kebermanfaatan yang jauh lebih luas asal atau andai kita berada dalam sebuah katakanlah sistem pemerintahan yang memang mendukung itu, sistem kekuasaan atau tradisi pemerintahan yang sinkron dengan tradisi keilmuan. Misalnya bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu diambil harus berdasarkan kajian yang serius gitu. Masalahnya seringkali kebijakan itu lebih kuat didorong oleh kepentingan politik itu. Bagaimana kita menggeser tradisi itu? Nah, akhirnya yang terjadi ya mungkin political will yang kita bisa harapkan. Nah, itu nggak tahulah nanti seperti apa, tapi memang track itu tidak bisa ditinggalkan, harus ya. Bahwa nanti kalau bisa dipopulerkan dengan ditulis di media umum, itu saya kira menjadi jalan tengah.
tidak harus ke medsos tapi di media umum itu minimal seperti semacam itu. Bukan cuma di kalangan akademisi sebenarnya, tapi saya sering dapat peserta kelas, termasuk saya diundang beberapa kali itu ke BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi ternyata mereka itu wajib menulis di media umum, media massa, karena temuan statistik itu jangan sampai hanya jadi data, tapi itu harus diterjemahkan ke dalam ya kemaslahatan publik, kira-kira begitu. Semacam gini misalnya, saya pernah diundang ke BPS Badung, Bali ya. Saya ambil contoh misalnya, mereka menemukan angka kenaikan jumlah hotel secara signifikan sampai 300% kalau tidak salah dalam setahun begitu. Itu temuan data. Tapi kalau mau jadi populer kan tidak sekedar naik loh, nggak cukup. Tapi naik, terus kenapa? Nah, maka mereka lalu ada yang nulis opini, saatnya Pergub harus ditata untuk menjaga kualitas air dan sebagainya karena ada data ini gitu. Nah, yang semacam itu nanti kan harus multi bidang gitu ya. Yang satu ngomong statistik, tetapi dia sendiri juga harus berpikir tentang apa implikasi dari statistik itu. Itu gambaran aja tentang tadi ya soal jurnal. Lalu yang kedua tadi, kalau ini dilanjutkan, apakah ini nanti akan membawa kemana? Saya kira gini Mas, tadi sudah disinggung sedikit dengan bahasa yang berbeda oleh Uda tadi ya, tentang apa tadi ya, teknologi atau apa saya lupa. Jadi apakah nantinya itu dengan hal semacam ini terus jadi chaos atau gimana gitu ya? Semakin orang semakin tidak berpendidikan, semakin ngawur gitu ya. Jadi Indonesia itu memang berada pada satu situasi ketidakadilan sejarah saya kira. Kita negara yang relatif muda, terus kemudian dengan beban wilayah yang luas, belum guncangan-guncangan politik yang tinggi dan sebagainya. Kita masih berada pada situasi negara berkembang. Generasinya, angkatannya mungkin sama dengan Korea, dengan ya nggak bisa Jepang ya mungkin beda sih ya. Dia mungkin hancur Perang Dunia Kedua, tapi kan dia punya bekal yang panjang gitu. Atau dengan generasi-generasi yang lain, satu angkatan yang lain, tapi kita agak tertinggal. Jadi di saat katakanlah negara maju sudah mapan dengan pendidikan yang oke, dengan literasi yang oke. Kita belum. Tetapi dunia digital datang di saat bersamaan. HP muncul di saat yang sama, medsos muncul di saat yang sama. Mereka sudah lebih siap, kita tidak, gitu kan. Makanya sampai ada riset tadi paling julid di media sosial, ya iya kita banyak sekali yang literasi belum jejak gitu ya. Tiba-tiba diberi hak untuk menjadi produsen wacana itu. Nggak adil memang sejarah, tetapi teknologi nggak bisa dilakukan. Memang ya akhirnya sosial tinggi. Kasus tidak viral, tidak ditindaklanjuti gitu. Itu ya real gitu ya, dan memang itu ya satu hal yang bagus karena kan jadi kontrol sosial kuat. Kalau nggak ada itu nggak jalan gitu kan. ICC juga bagian dari kontrol sosial. Memang jauh lebih bagus di sisi itu. Sisi yang lain riuh rendah memang ada ya, tapi itu harga yang harus dibayar. Nah, persoalan nantinya akan seperti apa? Misteri sih ya. Apa yang akan terjadi setelah ledakan-ledakan teknologi yang baru dan seterusnya nanti akan seperti apa? Kadangkala juga tidak akan seheboh yang kita bayangkan semula. Kita membayangkan pasca pandemi orang sudah benar-benar akan terbawa pakai masker di mana. Ini yang pakai masker cuma 3. Itu aja kalau ketemu saya paling ini tahun berapa ya masih pakai masker ini 2023 masih pakai masker sih. Saya selalu kecek kayak gitu. Kita selalu membayangkan besok habis pandemi tiap hari maka orang akan sangat menjaga kebersihan tangan. Enggak, tadi saya makan enggak cuci tangan biasa aja. Itu enggak seheboh yang kita bayangkan sebelumnya. Tahun 2011 saya dulu pernah punya penerbitan kecil-kecilan, gurem-gureman gitu. Dan waktu itu ada satu pengusaha dari Jakarta datang mengundang kami ke Hotel Safir. Hotel Safir dulu. Sekarang jadi apa tuh namanya itu ya? Yang jadi malah nggak laku itu loh. Oh Lipo ya sekarang. Laku nggak itu? New Safir. Kami diundang ke sana, sebuah acara yang mewah gitu. Terus para penerbit ditanya sudah saatnya sekarang kita pindah semua ke Ibu. Kenapa? Karena sudah ditemukan iPad.
Dulu orang baca e-book pakai laptop, pakai komputer, orang nggak nyaman. Tetapi setelah ada iPad akan ada revolusi penggunaan gadget, revolusi iPad, dan buku umurnya tinggal 5 tahun lagi. Saya ngitung-ngitung loh, ini udah tahun ke-6 loh, udah tahun ke-7, buku tetap ada ya. Intan tetap karirnya cemerlang, Mbak Dewi tetap happy di sini. Buku saya dalam 1,5 bulan habis cetakan pertama, tapi cetakan kedua kok ya. Kalau ngomong-ngomong mau dibikin grafik tadi bisa, asal sudah cetakan ke-30 ya. Jadi tidak akan seheboh yang kita bayangkan. Dan ini nyambung juga dengan pertanyaan soal buku tadi, apakah buku hilang? Enggak kok. Kenapa harus hilang gitu? Enggak, nyatanya kita masih ada. Paham sekali, industri buku tetap merosot gini ya. Musuhnya apa? Apakah musuhnya orang baca e-book? Bukan. Musuhnya waktu, konsumsi waktu. Daripada baca buku 3 jam, mending scroll TikTok gitu kan. Dan itu saya dapatkan dari satu risetnya teman-teman Mbak Putih Puar Bandung itu ya, bu-ibu baca buku itu ya. Jadi mereka bikin satu riset, kebetulan saya satu forum, nah ini saya colong, nanti kalau Mbak Putih makasih ya Mbak ya datanya. Jadi ada paradoks lagi di sini. Minat baca buku itu menurun karena apa? Karena distorsi media sosial itu yang paling signifikan. Nggak usah mereka, saya yang harus baca buku aja, waktu saya tersedot banyak di situ. Jam saya membaca buku dan jam saya scroll, ya lebih panjang jam scroll gitu, harus jujur gitu. Tetapi di saat yang sama, orang pada segmen-segmen dan ceruk-ceruk tertentu, mereka jadi membaca karena apa? Karena media sosial, rekomendasi. Dulu orang nggak punya rekomendasi. Itulah kenapa penerbit Gurem saya yang menerbitkan 100 SMS lucu bikin ngakak. Itu dipajang di Gramedia asal dapat display bagus, laku kok. Sekarang buku kayak gitu nggak laku, sampah kayak gitu. Kenapa? Orang sudah mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi berapa? Bagus enggak? Ada baca review, jelek banget gitu kan. Dulu saya pernah tertipu sendiri ya, judulnya ya. Atlantis, Yahudi dan Tanah Jawa. Wah keren dulu waktu zaman-zaman Aristo Santos itu ya. Atlantis, Yahudi dan Tanah Jawa, keren sekali. Ternyata isinya apa? Atlantis 50 halaman. Udah ganti bab, Yahudi, nah, terakhir Tanah Jawa. Nggak ada hubungannya tiga-tiganya itu. Asem ketipu aku. Dulu laku. Sekarang nggak bisa itu. Kenapa? Karena ada mekanisme review. Ada Goodreads, ada Seleb, Bookstagram. Nah, sekarang buku-buku yang laku, buku yang bagus. Maka kalau ada buku cetakan pertama langsung habis 1,5 bulan, pasti bagus. Pedagangnya muncul kali ini ya. Nah, di saat yang lain ini ya. Dulu sebuah kota itu akan sangat terbelakang ketika nggak punya Gramedia. Mereka nggak punya akses kok. Buku perpusda isinya apa? Isinya terbitan dari tempat saya pernah bekerja, Intan Pariwara, buku proyek-proyekan nggak jelas gitu ya. Mohon maaf ya mantan bos, nggak jelas kayak gitu. Wah, paling gerajen lah istilahnya, buku kompilasi macam-macam. Tetapi sekarang ada marketplace, beli buku ya sudah, asal dia punya anggaran lebih untuk ongkir, sudah dia bisa dapat buku bagus. Jadi memang ceruk-ceruk yang serius itu sekarang tergarap. Itu memang nanti bayangan saya akan terus ada, tetapi volumenya memang mengecil. Tinggal nanti strategi dari penerbit, ekosistem lah, ekosistem perbukuan akan seperti apa. Penerbit, Bookstagram, pembaca. Maka ya kita kalau mau Anda baca buku ya bagus, rekomendasikan, posting. Itu akan menyehatkan ekosistem. Kalau Anda tidak menyehatkan ekosistem, itu bukan urusan saya, penerbit silahkan, saya nggak diuntungkan. Ya iya, tapi nanti penerbit ngos-ngosan bangkrut, Anda nggak akan dapat buku bagus lagi. Gitu ya, terima kasih. Harus kali itu. Follower saya masih 4.000 kan. Masih ada waktu untuk bertobat. Oke, terima kasih Mas Iqbal dan juga udah. Oke, baik. Mungkin kita sudah tiba di penghujung acara ya. Mungkin sebelum benar-benar tutup sesi ya. Sedikit aja sebelum ditutup, mungkin saya punya ide nih. Kayaknya Mas Iqbal harus kolaborasi sama anak-anak millennials ini, generasi alpha ini untuk nulis bareng Mas. Karena perspektifnya mereka sama perspektif kita, ini kan kita digital migran nih. Masih banyak di sini kan?
Ini kan migran kan. Nah sama digital native kayaknya perlu ada kolaborasi. Nggak tahu sama Balairu, nggak tahu atau sama UI nanti. Tapi perlu kolaborasi. Bentang siap ya.